Dunia itu percepatannya kayak gitu sudah. Nah kita masih manual, dinar, bank haram. Akhirnya kita berdosa pelan-pelan. Begitu bank haram, sementara kehidupan kekinian nggak bisa meninggalkan bank. Kita mau pergi haji apa mau pilotnya nerima uang 40 juta? Ya nggak mau, pasti harus lewat bank. Kita baca Quran, percetakan Quran pasti utang bank dulu sebelum dibeli oleh negara. Jadi mengharamkan bank itu membuat dosa pelan-pelan. Sama dengan mengharamkan rokok. Begitu rokok diharamkan, ya pasti dosa pelan-pelan. Kenapa? Karena cukai rokok itu masuk ke APBN. 175 triliun setiap tahun masuk APBN. Untuk apa? Bangun jalan. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Loh, ini kan jadi konsekuensi ini yang tidak bisa. Kita pengen bahwa darah itu bersih dari daging. Akhirnya kita punya niatan membersihkan darah dari daging. Begitu dicuci dagingnya, darahnya masih ada, haram semua. Fikih itu sudah berbicara begitu. Jadi jangan kita. Ini makanya ikut kiai aja le. Ngerokok sampean? Iya. Nah kenapa ngerokok? Kalau nggak ngerokok mumet. Ya wes wajib. Kenapa kamu nggak ngerokok? Nek ngerokok malah mumet kiai. Makruh. Ya sudah. Benar. Loh ini problem dunia. Yahudi tiba-tiba kemudian kita diharamkan sama sekali berhubungan dengan orang Yahudi. Ya kamu pergi haji silakan berenang. Karena Boeing maupun Airbus itu investasi terbesarnya sahamnya orang Yahudi, punyanya Rothschild Rockefeller, keluarga Yahudi terkaya yang meminjamkan uangnya untuk Bank Devisa New York yang berkantor di Wall Street Amerika. Ini tidak bisa gitu. Ini dunia baru. Kita nggak ketemu Cina deh hari ini, tapi kipas anginnya datang Mas Pion. Kita nggak ketemu Jepang hari ini, make-nya yang datang. Bahkan mungkin Cina datang di masker kita masing-masing itu datang dia. Datang di serban kita, datang di peci haji kita. Wah ini kan dunia internasional. Bahkan di terbang kita itu hadir orang Cina di situ, paku pinesnya. Loh ini dunia baru. Makanya Rasulullah dulu nggak gitu-gitu amat gitu loh. Ya menggadaikan baju perangnya gitu kan. Jadi pergerakan Islam itu sesuatunya sudah seperti itu. Indonesia menghadapi persilangan yang luar biasa. Kita kadang masih membayangkan Amerika dan Eropa. Nah Amerika dan Eropa itu kelahi. Buktinya apa? Inggris gagal Brexit dikunci oleh kekuatan Eropa. Karena apa? Pertarungan antara Konsili Vatikan sama White Anglo-Saxon Protestan. Nah, makanya kayak Filistin apa itu ya ribut. Karena banyak yang menunggu kerusuhan di Filistin. Ada agama yang menunggu kerusuhan di Filistin. Karena kalau itu rusuh kemudian apa? Salah satu anunya turun, tokoh agamanya turun untuk membenarkan ajarannya. Itu kalau di Filistin, menganulir yang lain. Kemudian muncul Gog Magog. Setelah Gog Magog muncul Lucifer dibunuh oleh dia. Nah kalau di Islam kemudian membayangkan kerusuhan itu di Syam. Kalau rusuh di Syam itu adalah tandanya alamatus sa'ah. Kalau yang tadi tanda Armageddon, ini alamatus sa'ah. Maka Nabi Isa tuh turun membenarkan dan menganulir yang lain. Setelah itu Ya'juj Ma'juj. Kemudian ada namanya apa? Dajjal. Terus dibunuh. Nah, dua keyakinan ini kan sama. Gitu. Sementara di satu sisi kita menghadapi problem-problem serius. Contoh aja misalnya kita menghadapi problem Filistin ini, nggak akan selesai karena itu tanah nenek moyang yang sama. Sementara orang Yahudi punya pengalaman mati sudah berkali-kali. Ada Fir'aun mati, ada Namrud mati, ada Nebukadnezar dimatiin juga, diboyong sampai ke Eropa. Begitu di Eropa dia memberikan pelajaran kepada orang Eropanya pinter, dia dibunuh juga sama orang Eropa. Konflik antara Yahudi Arya sama Yahudi Semit dalam peristiwa Hitler. Akhirnya dia pulang lagi, dipulangkan oleh Inggris. Akhirnya kan mikir, bagaimana bisa hidup di padang pasir. Akhirnya mereka bersepakat, kita hidup di sini, kita kasih negara kita namanya Israel, dengan harapan nggak dikutuk sama pengikut agama yang lain. Karena apa? Islam juga sungkan sama Israel, Nasrani juga sungkan sama Israel. Karena Israel itu nama Nabi Yakub yang punya anak 12. Tahu dia,
Makanya kita kalau Israel, nggak boleh, wong itu Nabi Yakub. Dia tahu itu. Makanya dia bangun, dia tata itu. Bagaimana dia hidup biar nggak hilang lagi bangsanya. Dia hidup di gurun-gurun itu. Sementara yang Palestina masalah. Pasca kemerdekaan nggak bisa merapikan pasukan kemerdekaan. Indonesia begitu habis perang kemerdekaan dirapikan sama TNI. Dirapikan oleh TNI. Yang kiri, yang kanan harus masuk ke TNI. Untuk urusan pertahanan, urusan keamanan, kemudian bikin Polri. Sampai akhirnya Pak Harto bikin asas tunggal Pancasila. Jadi Pak Harto visioner. Gitu. Pak Harto itu visioner. Makanya kita pernah guyonan tentang Pak Harto dulu. Sama Gus Dur guyonan. Gus Dur bilang Pak Harto itu apapun kata orang masih ngerti bangsa ini mau dibawa kemana. Pak Harto masih visioner. Masih ngerti bangsa ini mesti kemana, Pak Harto masih tahu. Kesalahan Pak Harto itu cuma satu. Bikin rumah di Cendana itu kecil, cuman halamannya se-Indonesia Raya, cuman itu aja. Jadi bikin rumahnya kecil di Cendana, halamannya itu yang se-Indonesia Raya. Oh, itu aja sebenarnya. Visioner. Palestina nggak berhasil, pasukan kemerdekaan tetap ribut sampai hari ini. Sini enggak, ekstrim kanan sikat, ekstrim kiri sikat. Demi apa? Demi wahadal baladil amin. Ini sudah rampung kalau di Indonesia. Sana nggak selesai. Makanya karena konflik ngupah ngopi. Makanya kalau mau kasih bantuan ke Palestina, suruh belajar, suruh sekolah. Bila perlu kalau mau lari dari sekolah, tungguin pakai bedil gini, sama. Kayak orang Cina di Uighur itu. Uighur itu kan dulu suku dari Turki. Ketika sistem nomaden berjalan, dia kemana-mana suka-suka diajak. Akhirnya kemudian tiba-tiba ketika nation state Cina terbentuk, dia berada di Cina. Nah, tapi gaya hidupnya bukan gaya Cina. Gayanya gaya Turki, masihan, gaya sana. Ya susah. Sementara kemudian kalau gaya itu tidak produktif, setiap tahun menjadi beban ketika musim dingin. Agar gak jadi beban, dibikin BLK untuk pelatihan. Tapi karena memang tradisinya bukan tradisi belajar, akhirnya sama Cina ditungguin pakai bedil. Nah, akhirnya kemudian dieksploitasi di seluruh dunia bahwa itu adalah penindasan terhadap agama. Dan di sini ramenya luar biasa. Loh, itu loh. Jadi belum lihat bir bintang sudah mabuk lihat iklannya. Ini susah ya. Itu jadi kita ini mengalami sama. Di kawasan timur juga sama. Ada suku-suku yang memang harus dilatih. Suku misalnya suku Bajo gitu di laut itu kan ada suku Bajo. Itu kan dibikinkan rumah, dibikin sekolah. Ya susah, emang adatnya adalah adat laut. Dibikinkan rumah ya kosong rumahnya. Gitu kan. Sama seperti orang Lamongan. Gitu. Kaki lima itu kalau di sana warungnya bersih. Tapi proses masaknya wah layung gitu, kenapa? Ya terbiasa di sini apa-apa dibuang kali. Nah, begitu di Jakarta apa-apa dibuang ke tempat sampah ya. Mereka kadang masih harus berlatih. Kan enak. Orang dari kampung di Lamongan, aduh gitu enak. Aduh gitu. Begitu masuk ke mobil kadang masih aduh, masih ngerokok gitu. Anggap sak donya asbak. Ngono. Nah ini kan sama. Itu sama kayak sampean orang kayak Cak Narto itu kan. Itu kan orang pedalaman. Tekwir. Iya gitu. Gak kalau ketemu artis-artis, tapi tetap itu orang kuno. Saya bisa membuktikan. Saya ikuti dari belakang ketika naik motor, lampu sen sudah hidup, tapi tangannya masih begini-begini. Nah itu loh. Nah itu artinya apa? Ya memang dunia itu aja begitu. Gitu. Nah, itu problem. Itu problem masih gini-gini. Udah naik mobil ada jomplangan, masih diluk begini deh. Itu. Jadi itu namanya makan pizza, kesadarannya makan pecel lele. Ini terjadi. Nah, bangsa yang mau bergerak itu harus pelan-pelan disiapkan. Nah, kita ini tidak tertutup kemungkinan kita akan menjadi jarahan dunia. Gitu lah. Ini kan kita akan terima tamu besar ini sebenarnya. Sekitar tahun 2040 itu kita ini akan menjadi tuan rumah besar. Saat terjadi krisis jilid 2. Ini kan sudah ada beberapa yang mengatakan
Satu krisis pangan, yang kedua krisis air, yang ketiga krisis energi. Nah Indonesia selamat itu, pangan beraneka macam lah, ada gembili, ono porang, ono uwi, ono suwak, ono tales, paling banyak. Indonesia itu aneka ragamnya paling banyak, bahkan genderuwo paling banyak itu di Indonesia. Kalau sana zombie gitu. Dan kita akan tahu, nanti akan ketemu. Baru bangsa lain akan bernegosiasi. Ketika kita kemudian mereka, loh kok punya, mereka kan nggak ngerti. Dipikir kisah cinta itu hanya miliknya orang Eropa, Romeo Juliet. Dipikir itu cuma punyanya orang Cina sampai Engtai. Dipikir kisah cinta legendaris itu cuma punyanya orang Arab, Kais dan Laila. Mereka nggak pernah ngerti bahwa di sini ada kisah cinta namanya Ande-Ande. Belum tahu mereka. Taunya mereka itu orang kuat itu adalah Samson. Dia nggak tahu di sini ada Bantung Bondowoso. Dia taunya bahwa yang namanya ibu tiri yang kejam itu hanya orang Eropa dalam kisah Sinde. Dia nggak ngerti kalau di sini ada bawang putih, bawang merah. Nah nanti itu tahu semua itu nanti. Makanya bangsa ini mulai harus dibicarakan, mulai diceritakan apa yang selama ini nggak tersampaikan, mumpung medianya banyak. Dipikir hanya kura-kura ninja binatang bisa ngopong. Di sini juga punya kancil nyolong timun, ada lengkap. Lihat. Makanya bangsa Amerika ketika menyongsong perubahannya, seluruh yang tersembunyi dia ceritakan. Dia ceritakan semua lewat film Cowboy. Itu berapa puluh tahun dia menceritakan Amerika itu. Dia ceritakan Amerika dan persiapan Amerika sampai film terorisme, sampai terakhir film kiamat itu. Berapa lama? Tiba-tiba ketika dia sedang bercerita tentang bangsanya, ditekan sama Cina. Begitu ditekan sama Cina, dia nggak mau kalah. Bikin American Shaolin, bikin American Kungfu. Lagi bercerita, ditekan sama Jepang, dia bikin American Samurai, dia bikin American American Ninja. Bahkan ninja terakhir akhirnya diklaim oleh Amerika karena namanya adalah Tom Cruise dari Hollywood. Itu terjadi. Ketika dia lagi bercerita tentang bangsanya, tahu-tahu gagal di Vietnam. Dia bongkar, dia konstruksi bahwa bangsanya gak bisa kalah. Pakai film Rambo 1 sampai 6. Bangsa Amerika, Cina, dibangkitkan sampai sinetron ular putih itu berseri. Sun Gokong berseri. Orang gak boleh melupakan bahwa kami juga punya sejarah. Akhirnya kemudian Malaysia yang gak punya sejarah terlalu besar, dia kecil-kecil diceritakan. Tapi masa depan bangsanya dipersiapkan agar tidak terjadi rasisme. Serahkan kembali sama si Upin dan si Ipin. Agar gak ribut dengan anak-anak India sebagai salah satu pemilik sah negara Malaysia, kenalkan tokoh kecil namanya Jarjit. Agar gak ribut dengan anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Agar gak ribut dengan anak Indonesia, kenalkan Susanti. Itu cara mereka. Jepang itu paling sulit menjelaskan pertikaian antara Tokugawa dan restorasi Meiji. Agar anak-anak kecil paham, bikinkan film Samurai X dengan tokohnya si Rurouni Kenshin. Loh, dipikir aku ngerti. Wong ikut tontonannya anakku.